Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bapak Zaki. Dalam hal ini, materi kita tentang menyambut usia balik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, anak Bapak bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologis dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak Bapak bisa membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, dari gambar yang Bapak tampilkan ini, coba anak Bapak amati. Inilah sebuah gambaran proses anak Bapak dari usia kecil, usia remaja, usia dewasa. Oke, setelah anak Bapak melihat gambar yang telah Bapak tampilkan tadi, timbul pertanyaannya. Nah, apakah itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Oke, kita masuk yang pertama, tanda-tanda usia balik. Dalam hal ini, sesuai dengan ilmu fikih, menyebutkan bahwa ilmu tentang hukum Islam, pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian dari para ulama. Kenapa? Karena ilmu fikih ini menyangkut tentang hukum-hukum Islam. Nah, berdasarkan ilmu fikih ini, tanda balik bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Dan juga bagi anak bapak perempuan ditandai dengan keluarnya darah dari menstruasi atau disebut dengan haid. Nah, yang kedua, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologis. Nah, ilmu biologis ini yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana makhluk hidup itu, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari pandangan ilmu biologi, yaitu tanda-tandanya bagi yang laki-laki adalah munculnya jakun, adanya perubahan suaranya, nafsunya meningkat, kemudian ada tumbuh rambut-rambut di bagian tertentu. Nah, kemudian tanda-tanda bagi wanita yaitu adanya perubahan tubuhnya, seperti pinggul
dan dadanya itu ada perubahannya. Membesar, suaranya lebih merdu, dan tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Anak yang mengalami mimpi basah itu atau sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan berhadas besar, maka anak bapak harus mandi wajib. Adapun tata caranya, pertama niat, yang kedua mencuci kedua telapak tangan, yang ketiga mencuci alat kelamin dari kotoran najis, yang keempat berwudu, yang kelima menyela-nyela rambut kepala dengan air, yang keenam menyerap air dengan anggota badan, yang ketujuh membasuh kaki. Oke, selanjutnya kita masuk kepada larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, dalam kondisi yang seperti ini, anak bapak tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi, terutama dalam anak bapak perempuan, dalam masanya itu bisa dikatakan haid ya, itu lebih kurang 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu anak bapak selama haid tidak boleh sholat. Nah, kalau sudah selesai masa haidnya, di ujungnya itu harus mandi wajib. Baru anak bapak bisa melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, anak bapak juga tidak bisa membaca atau menyentuh kitab suci Al-Quran. Karena anak bapak dalam kondisi berhadas besar. Dan juga yang ketiga, anak bapak tidak bisa berdiam di masjid. Kenapa tidak bisa anak bapak berdiam di masjid? Karena terdapat kekhawatiran, kehati-hatian. Takutnya nanti ketika anak bapak itu berada di dalam masjid, nah keluar darah haidnya itu. Nah ini tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat, anak bapak itu dalam misalnya pergi haji, anak bapak tidak bisa tawaf. Tawaf itu adalah berkeliling-keliling Ka'bah. Nah, jadi itulah larangan bagi anak bapak dalam kondisi berhadas besar. Nah, selanjutnya kita masuk kewajiban setelah usia balik. Apabila anak bapak telah mengalami tanda-tanda balik, berarti anak bapak telah mukallaf. Artinya apa mukallaf ini? Anak bapak sudah dewasa, sudah menjalankan hukum-hukum syariat agamanya. Jadi jatuhlah hukum sebuah aturan wajib setelah anak bapak telah masuk usia balik itu. Nah, setelah anak bapak masuk usia balik atau usia dewasa, nah tadi sudah masuk anak bapak itu tentang mukallaf. Kalau sudah masuk mukallaf, berarti ada aturan-aturan yang wajib anak bapak lakukan. Apabila tidak dilakukan, maka anak bapak itu akan berdosa. Nah, di sini ada aturan yang wajib anak bapak lakukan. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah tiangnya agama.
Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Begitu juga sebaliknya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Berdiri kokohnya rumah adalah dengan tiang. Begitu juga dengan ibadah. Kalau ibadah kita kokoh, nah kita mantap dulu tiangnya, yaitu dengan sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi anak laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga kain yang tipis sehingga terlihat kulit. Selanjutnya, Bapak itu harus mencari ilmu. Karena setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Nah, oleh sebab itu akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkannya.